Halo, selamat datang kembali di channel Perpus Fisika. Dalam pembelajaran fisika masih bersama dengan saya tentunya. Di sini kita masih akan mempelajari tentang materi besaran fisika dan pengukuran. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai dimensi. Apa itu dimensi dalam fisika? Dimensi merupakan cara penulisan suatu besaran menggunakan simbol simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol tersebut mendefinisikan dari berbagai besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Dimensi juga merupakan cara dari suatu besaran yang disusun dari besaran pokok. Yang pertama kita bahas adalah besaran pokok dan dimensinya. Ini adalah besaran pokok. Ada 7 besaran pokok yang harus kalian ketahui. Yang pertama besaran pokok panjang. Satuan panjang itu adalah meter, disingkat M kecil. Dan dimensinya adalah L besar, L kapital. Kemudian massa, satuannya kilogram atau kg, dimensinya M kapital, M. Kemudian waktu, satuannya sekon atau detik. Sekon sama dengan detik atau S, dimensinya T. Suhu, satuannya Kelvin bukan Celcius. Suhu itu satuannya Kelvin atau K, satuan internasional. Dimensinya theta, ini bacanya theta. Sudut. Kuat arus listrik, satuannya ampere atau A, dimensinya adalah huruf I kapital. Terus jumlah zat, satuannya mol, dimensinya N. Intensitas cahaya, satuannya kandela, dimensinya J kapital. Ini berbagai besaran pokok. Ada 7 besaran pokok yang harus kalian pahami. Kemudian dari besaran pokok ada yang namanya besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok tadi. Kita akan lihat langsung sama-sama. Kalau besaran turunan ada banyak, tapi yang saya ambil adalah segini aja ya. Ini sudah cukup. Ada banyak besaran turunan. Yang pertama besaran turunan luas. Luas ini merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Karena rumusnya panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Satuannya adalah meter kuadrat. Nah, meter ini kan satuan dari panjang. Maka luas ini adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan dimensinya adalah L kuadrat. Nah, dari mana ini? Nah, kita lihat. M ini adalah satuan dari panjang. Panjang dimensinya adalah L. Maka M kuadrat, meter kuadrat, maka dia L kuadrat. Kalau di sini pangkat 2, dia harus pangkat 2. Kalau pangkat 5, dia harus pangkat 5. Nah, hurufnya ini menyesuaikan dari besaran pokoknya. Oke, kita lanjut lagi. Volume termasuk besaran turunan dari panjang. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya apa? Meter kubik. Nah, meter ini dimensinya apa? L. Ini pangkat 3, maka di sini harus pangkat 3. Nah, begitu seterusnya. Kita ambil contoh. Massa jenis. Massa jenis merupakan besaran turunan dari massa. Rumusnya massa per volume. Massa itu apa? Kilogram satuannya per volume. Per berapa tadi volume? Meter kubik. Nah, maka satuannya adalah kilogram meter pangkat min 3. Kenapa pangkat min 3? Ini kan masih dalam bentuk per. Meter pangkat 3-nya ada di bawah. Maka kalau dinaikkan, maka dia pangkatnya jadi berubah tanda. Yang pertama itu positif, berubah tanda menjadi negatif. Maka dari sini kita bisa membuat dimensi. Kilogram itu satuan dari massa. Massa itu apa dimensinya? M. Meter itu adalah satuan dari panjang. Panjang itu adalah dimensinya L. Maka M kali L pangkat min 3, disesuaikan aja pangkatnya. Begitu juga dengan seterusnya, sama ya. Kemudian di sini gaya itu rumusnya massa kali percepatan. Massa kilogram kali kan percepatan. Percepatan itu apa satuannya? Meter
per sekon kuadrat sama dengan N. Apa N? Ini adalah Newton. Maka satuan dari gaya itu adalah Newton. Newton itu penjabarannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Ini penjabaran dari Newton. Maka berapa dimensinya? Nah, dimensinya kilogram. Ini adalah satuan dari massa. Massa itu dimensinya M. Kemudian meter, satuan dari panjang. Panjang itu dimensinya L. Kemudian S. S ini adalah satuan dari waktu. Dimensi waktu adalah T. Maka T pangkat min 2. Karena ini masih di bawah, kemudian dinaikkan, maka jadi pangkatnya min 2. Begitu seterusnya ya, sampai daya. Sama semua. Ini adalah masing-masing besaran turunan. Harus kalian pahami bagaimanakah kita membuktikan suatu besaran yang memiliki dimensi yang sama atau tidak. Contohnya, buktikanlah besaran ini dan ini apakah setara atau tidak. Setara berarti dia memiliki dimensi yang sama. Kalau tidak setara berarti dimensinya tidak sama. Yang pertama kita buktikan adalah usaha dan energi. Kalau yang tadi di tabel itu, usaha energi itu nilainya sama, memiliki dimensi yang sama. Kita lihat, nah ini usaha dan energi, dimensinya itu sama, berarti besaran ini adalah setara. Usaha energi adalah setara. Maka kita harus buktikan usaha dan energi memiliki dimensi yang sama, membuktikan bahwa kedua besaran tersebut setara. Pembuktiannya kita lihat. Kita cari dulu yang usaha. Nah, usaha rumusnya adalah gaya kali perpindahan, F kali S. Kemudian F itu adalah gaya, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Ini satuan dari F. Kemudian satuan dari perpindahan, meter. Maka kalau M kali M adalah M kuadrat, maka dapat kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, sekon kuadrat ini saya naikkan ke sini. Nah, maka pangkatnya berubah jadi negatif ya, sekon pangkat min 2. Nah, dari sini kita dapat membuktikan dimensinya. Kilogram adalah satuan dari massa. Massa dimensinya M. Meter satuan dari panjang. Panjang dimensinya L. Dan S adalah satuan dari waktu. Waktu dimensinya T. T pangkat min 2. Ini L pangkat 2. Inilah dia dimensi dari usaha. Next kita lanjut, energi kinetik. Rumusnya setengah kali M kali V kuadrat. Ini rumus dari energi kinetik. Nah, setengah ini adalah konstanta, jadi tidak memiliki satuan. Nah, yang memiliki satuan adalah yang M dengan V. M itu satuannya kilogram, V kuadrat. Kecepatan itu satuannya kan meter per sekon, tapi dia dikuadratkan. Ini ada kuadrat, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini tinggal dikuadratkan aja. Kilogram meter kuadrat kali sekon pangkat min 2. Ini dia dipindahkan ke atas, maka jadi pangkatnya negatif. Dari sini kita bisa menentukan dimensinya. Nah, kilogram itu M, meter itu L, ini pangkat 2 dikalikan S, maka dimensinya T pangkat min 2, jadi ML kuadrat T pangkat min 2. Nah, sama atau tidak dimensinya? Sama, maka kedua besaran tersebut adalah setara. Bisa dipahami? Nah, ini besaran yang setara. Bagaimana kalau kita membuktikan besaran yang tidak setara? Besaran yang memiliki dimensi tidak sama. Saya ambil contoh kecepatan dengan percepatan. Kalau kecepatan dan percepatan ini memiliki dimensi yang nggak sama, maka kedua besaran tersebut tidak setara. Kita buktikan. Rumus dari kecepatan adalah jarak per waktu, S per T. Nah, satuannya S itu adalah meter, jarak itu meter, waktu itu adalah sekon atau detik. Maka kalau sekonnya saya pindahkan ke atas, maka M kali S pangkat min 1. Ini kan pangkat 1 sebenarnya ya. Saya pindahkan ke atas jadi pangkat min 1. Nah, dari sini kita dapat dimensinya. V sama dengan L kali T pangkat min 1. Sama seperti tadi, M itu adalah satuan dari panjang, dimensinya L. S itu adalah satuan dari waktu, dimensinya T pangkat min 1. Ini untuk kecepatan. Lanjut ke percepatan. Rumusnya kecepatan dibagi dengan waktu. Kecepatan itu satuannya meter per sekon. Ini waktu itu adalah sekon. S dengan S sama-sama dibagi ya, maka M per S kuadrat. Ini S kali S. Nah, penjabarannya seperti itu. Maka satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Itu untuk percepatan. S nya ini saya pindahkan ke atas, maka pangkatnya berubah menjadi min 2. Nah, di sini kita dapat dimensinya. M itu L, S itu adalah T pangkat min 2, L T pangkat min 2. Nah, kedua besaran memiliki dimensi yang berbeda,
maka kedua besaran tersebut tidak setara. Nah, itu harus diingat. Jadi kalau kedua besaran sama dimensinya maka setara, kalau yang berbeda dimensinya maka tidak setara. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi-materi fisika berikutnya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam fisika.